hadir dan juga para presenter. Perkenalkan, nama saya Darwin Manuel Yahya, saya sebagai moderator untuk sesi presentasi kali ini, dan ini ada teman saya Kenneth Emmanuel Nur Salim sebagai notulen. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok RP44 yang beranggotakan dan Ken Tanaka, Evan Tobias Tanoni, dan juga Jason dengan judul RP yang berjudul pembuatan air minum alkali dari air hujan di DKI Jakarta melalui metode distilasi dan elektrolisis. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit. Pada presentasi baik, terima kasih tim moderator atas kesempatannya. Pada siang hari ini, selamat siang teman-teman dan juga Bapak Ibu guru, khususnya Pak Abi dan Pak Ari. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok RP44 akan mempresentasikan research paper kami yang berjudulkan pembuatan air minum alkali dari air hujan asam DKI Jakarta melalui dua proses, yaitu distilasi dan juga elektrolisis. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Evan Tobias Tanoni dari kelas 12 IPA absen 11. Saya dan Ken Tanaka dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 9. Dan saya Jason Tan dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 17. Dan kami dari kelompok RP44. Sekarang, apa sih yang akan menjadi pembahasan di presentasi kali ini? Kami akan membahas 5 subbab, yaitu yang pertama, latar belakang, dasar teori, metodologi, hasil dan pembahasan, dan pada akhirnya ditutup dengan kesimpulan yang menyimpulkan seluruh research paper kami. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah atas alasan kenapa kami mengangkat topik ini sendiri. Kita bermulai pada kondisi Indonesia pada masa ini, yakni memulai masuk ke era new normal, di mana diindikasikan dengan dicabutnya protokol PSBB dan PPKM oleh Bapak Jokowi sendiri pada akhir tahun 2022. Ini pun tentu membuat euforia yang sungguh besar di dalam masyarakat, di mana orang-orang yang sudah terkurung selama 2 tahun akibat pandemi pada akhirnya berkesempatan untuk liburan dan pergi keluar dengan adanya dicabutnya PSBB dan PPKM ini. Ini pun meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia, yang mana meningkatkan AKI. Apa itu AKI? AKI sendiri adalah Air Quality Index yang mengindikasikan seberapa parah sih kualitas udara di Jakarta. Dapat dilihat grafik di sebelah kanan bahwa AKI dengan acuan WHO atau World Health Organization atau AKI pada tanggal 13 Januari 2023 mencapai tingkat moderat, yaitu 87. Namun di sisi lain dengan tanggal yang sama dengan acuan AKI US atau Amerika Serikat mencapai tingkat 124 yang sudah mengindikasikan bahwa itu sudah tidak sehat. Jakarta kembali menghadapi musuh bebuyutannya seperti yang kita semua ketahui, kemacetan. Lanjutnya. Dari kenaikan volume kendaraan ini, tentu saja sebanding dengan kemacetan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu saja ke Kanisius ini melewati segala macam kemacetan di jalanan. Dan mengutip dari Sujatno 2017, selain ketidaksempurnaan pembakaran, kemacetan juga memicu pembakaran gas secara percuma. Jadi apabila macet, tentu saja mobil tersebut akan diam. Dan tentu saja ini akan terjadi pembakaran yang boros ya. Dan pembakaran ini atau yang kita kenal juga dengan bensin itu dalam senyawa kimia bernama oktana seperti C818. Ini menghasilkan berbagai zat berbahaya seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Reaksi sempurnanya dapat dilihat di PowerPoint seperti berikut. C818 tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Namun dari itu, selain dari karbon dioksida dan uap air, dihasilkan juga zat-zat sebagai byproduct, yaitu sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Zat polutan pun akhirnya terakumulasi di atmosfer dan terangkut menjadi hujan asam yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dan Ya, terima kasih Evan atas penjelasannya. Sekarang saya akan jelaskan tentang hujan asam. Nah, sebelum kita berbicara tentang hujan asam itu sendiri, kita harus mengerti apa itu pH atau power of hydrogen. pH itu sendiri merupakan sebuah indikator asam basa suatu larutan. Nah, apa yang dapat kita artikan dari nilai pH? Nilai pH 7 artinya bahwa sebuah larutan itu bersifat netral. Nah, semakin rendah nilai pH-nya di bawah 7 berarti larutan tersebut semakin bersifat asam, dan semakin tinggi di atas 7 maka larutan tersebut lebih bersifat basa. Nah, maka dari itu kita bisa mengartikan bahwa hujan asam adalah hujan yang memiliki pH di bawah tingkat 5,6. Dapat dilihat di dalam ripan bahwa kita dengan melihat research bahwa data curah hujan di Kemayoran Jakarta pada Agustus 2020 menyentuh pH yang cukup kritis, yaitu pH 5. Dan pada bulan Juli 2022 ketika
pandemi sudah mereda seperti yang dikatakan Evan, kemacetan mulai kembali ke Jakarta dan pH-nya pun turun kembali lagi yang menandakan bahwa hujan semakin asam dan menyentuh level pH 4,73. Nah, di skema di sebelah kanan kita juga dapat melihat siklusnya di mana gas-gas berbahaya yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor dan industri seperti SO2 dan NO2 akan dikeluarkan ke atmosfer dan akan turun kembali dalam bentuk asam hujan asam yang tidak sehat dan berbahaya bagi kita untuk mengonsumsi. Nah, setelah itu kita juga harus membahas tentang mispersepsi yang ada tentang air hujan. Sebesar 1,19% rumah tangga Indonesia itu sebenarnya tidak memiliki sumber air minum yang layak. Nah, itu sekitar 106.000 orang di Indonesia dan masalahnya sejumlah rakyat ini tuh masih memiliki mispersepsi bahwa dengan mendidihkan air saja bahwa air hujan itu bisa aman untuk dikonsumsi, tetapi katanya tidak memanaskan atau mendidih air hujan saja, hanya memusnahkan kuman dan bakteri di dalamnya, tetapi sifat-sifat zat-zat kimia dan komponen kimia di dalamnya tidak disingkirkan dengan sempurna. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang dasar teori yang akan dilanjutkan oleh teman saya Jason. Baik, terima kasih Duncan. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa dasar teori yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama merupakan bagian utama dari research paper kami, yakni air. Jadi apa itu air? Air merupakan senyawa H2O di mana terdapat dua pasang elektron bebas pada atom oksigennya, sehingga membuat senyawa air atau H2 ini merupakan senyawa polar. Nah, apa salah satu karakteristik dari senyawa polar? Senyawa polar memiliki karakteristik untuk bisa menghantarkan listrik, dan ini membuat kami dapat menggunakan air untuk menjalankan elektrolisis yang akan hadirin semua lihat pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya, apa itu air alkalin? Air alkalin merupakan air yang memiliki pH atau power of hydrogen di atas 8 sehingga bisa disebut air basah atau air alkali. Jadi air alkali juga bisa memiliki banyak manfaat bagi tubuh kami. Di antaranya dapat menyeimbangkan pH dalam lambung kami dan juga meredakan beberapa penyakit-penyakit gastrointestinal. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter-parameter yang digunakan dalam research paper kami. Yang pertama adalah pH. Apa itu pH? pH merupakan kepanjangan dari potential hydrogen atau power of hydrogen, yang merupakan jumlah ion hidrogen yang terkandung dalam suatu campuran ataupun larutan. Ini juga disebut sebagai derajat keasaman. Jadi nilai pH dinyatakan dari 1 hingga 14, di mana 7 merupakan pH netral, di bawah 7 adalah asam yang mengandung ion hidrogen atau H+, dan di atas 7 adalah bersifat basa yang mengandung ion hidroksida atau OH-. Selanjutnya adalah TDS. Apa itu TDS? TDS merupakan singkatan dari Total Dissolved Solids dan mengacu pada konsentrasi total zat yang terlarut dalam air minum. Jadi TDS ini bisa berupa banyak hal, bisa berupa senyawa-senyawa anorganik ataupun organik yang terlarut dalam air minum tersebut yang bisa terdeteksi oleh TDS meter. Dan satuan dari TDS adalah ppm atau parts per million. Next. Selanjutnya adalah proses-proses yang digunakan dalam pada research paper kami, ya. Yang pertama adalah distilasi. Apa itu distilasi? Distilasi merupakan proses yang memisahkan campuran air Bukan bagi orang mahasiswa yang membawa mobil Livina dengan plat B2362BIF agar memindahkan mobilnya dari tempat parkir direksi. Sekali lagi diumumkan bagi orang mahasiswa yang membawa mobil Livina dengan nomor B2362BIF untuk segera memindahkan mobilnya yang terparkir di lokasi parkir direksi. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan. Jadi, distilasi merupakan proses yang memisahkan campuran cair menjadi komponen-komponennya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan cara memanaskan campuran pada interval suhu tertentu agar dapat mengevaporasikan komponen-komponen yang kita inginkan atau tidak inginkan dan bisa mengkondensasikannya kembali menjadi wujud cair. Selanjutnya adalah elektrolisis. Elektro yang berkaitan atau yang diadakan dengan tenaga listrik. Dan lisis berarti proses di mana zat bermuatan terurai atau dipecah menjadi ionnya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa elektrolisis merupakan proses untuk menjalankan suatu reaksi kimia dengan bantuan tenaga listrik sehingga membentuk zat-zat yang lebih sederhana. Selanjutnya metodologi akan dilanjutkan oleh teman saya, Evan.
Baik, terima kasih Jason atas penjelasan dasar teorinya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi kami untuk mewujudkan tujuan, yaitu untuk apa? Untuk menjadikan air hujan menjadi basah atau air alkali. Sebelum melaksanakan eksperimen, kami harus melalui beberapa tahap, yaitu yang tahap pertama, pra-eksperimen. Di tahapan ini, kami sebagai peneliti mengumpulkan air hujan selama 1 bulan lamanya, dan pengumpulan tersebut bersifat di ruang terbuka, sehingga mencegah masuknya kontaminan-kontaminan. Karena apa? Karena apabila pengumpulan air hujan ini tidak dilakukan di ruang terbuka, maka air hujan yang akan mengenai genteng ataupun tembok akan terkontaminasi dengan zat-zat yang tentu kita tidak inginkan. Selanjutnya, proses penyimpanan menggunakan fasilitas botol plastik PET1 atau polietilen tereftalat. Ini dikarenakan kami menggunakan selanjutnya, barulah kami akan melaksanakan tahapan perubahan air hujan menjadi air alkali. Yang pertama, kami harus melalui tahapan distilasi. Distilasi sendiri kami lakukan pada 2 tahap, yaitu tahap pertama suhu di bawah 100 derajat Celcius. Ini bertujuan untuk menguapkan semua ketidakmurnian dalam air, termasuk semua asam-asam yang terkandung di dalamnya akibat hujan asam tersebut. Selanjutnya, kami dapat lihat juga di gambar di sebelah kanan, ini merupakan tahapan pertama dari distilasi kami, yaitu kami menguapkan di ruangan terbuka sehingga gas-gas yang bersifat asam tersebut akan menguap ke udara. Selanjutnya, pada tahapan kedua, kami melakukan distilasi pada suhu 100 derajat Celcius atau suhu titik-titik dari air sendiri. Ini bertujuan untuk memindahkan seluruh komponen air yang kita inginkan, yaitu air murni, ke mangkuk keramik yang seperti di gambar diagram tersebut. Es batu ini menjadi peran yaitu sebagai condensation tool, yaitu untuk mengubah seluruh gas-gas yang ada di air tersebut menjadi air kembali seperti yang kita inginkan. Selanjutnya barulah kami akan melaksanakan tahapan elektrolisis. Namun sebelum kami melakukan elektrolisis, kami menambahkan satu tahapan, yaitu penambahan soda kue. Penambahan soda kue atau natrium bikarbonat ini bertujuan untuk meningkatkan konduktivitas dari elektrolit, yaitu air. Kenapa kita harus menambahkan meskipun kita tahu bahwa air sudah bersifat konduktif? Karena apa? Karena kita harus menjadikan air itu sebagai elektrolit yang lebih kuat sehingga elektrolisis dapat dijalankan dengan lebih efektif. Nah, komponen elektrolisisnya dapat dilihat seperti di diagram dan juga gambar dan juga di depan. Kami menggunakan arus DC yaitu 3,5 volt direct current dan juga sports diafragma untuk memisahkan ion OH- yang kita inginkan untuk menghasilkan basah, dan juga elektroda karbon yang bersifat inert. Inert sendiri ini mengindikasikan bahwa nanti yang akan dipecah dari air tersebut adalah air yang sesungguhnya, yaitu H2O. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jason. Baik, terima kasih. Evan, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses terakhir dari percobaan research paper kami, yakni uji CO2. Jadi apa tujuan dari uji CO2 ini? Jadi tujuan utama dari uji CO2 atau karbon dioksida adalah agar kita dapat mengukur efektivitas dari proses distilasi yang kami lakukan. Jadi secara singkat ini kita ingin menjawab pertanyaan, apakah masih terkandung asam-asam seperti asam karbonat yang terkandung dalam air hujan dalam air hasil penyulingan kami ini. Jadi dapat dilihat bahwa asam karbonat atau H2CO3 akan mengalami dekomposisi termal menjadi gasnya yakni CO2 dan H2O. Nah, dalam uji CO2 ini, gas CO2 yang berhasil yang dihasilkan akan bereaksi dengan larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 sehingga membentuk endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, kalsium karbonat ini yang akan menentukan keberhasilan dari efektivitas distilasi kami, karena CaCO3 dapat mengurungkan larutan CaOH2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dr. Ya, terima kasih Jason atas penjelasannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pasca eksperimen kami. Nah, air hasil reaktor kami simpan dalam sebuah botol Tupperware. Nah, dan sebagai salah satu uji kelayakan minum, kami sendiri telah meminum air hasil elektrosis kami dan tidak ada dampak samping ataupun ada perubahan pada tubuh kami. Nah, sekarang kita akan membahas tentang variabel dalam metodologi kami. Seperti yang kita ketahui, variabel dalam sebuah percobaan ada 3, yaitu bebas, terikat, dan kontrol. Nah, variabel bebas itu sendiri adalah variabel yang mempengaruhi dan menjadi faktor pada variabel lain yang ingin kita amati, yaitu variabel terikat. Nah, dan variabel kontrol merupakan variabel yang membuat variabel bebas itu yang salah satu faktor yang mempengaruhi variabel terikat dan tidak ada faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat tersebut. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang untuk pertama ada pengumpulan air. Nah, di sini tidak ada variabel bebas maupun terikat karena di sini cuma merupakan pra eksperimen seperti yang dijelaskan Evan tadi, bahwa ini
kita hanya mengumpulkan air dan air yang kita kumpulkan itu di Kelapa Gading, tepatnya Jakarta Utara. Nah, tahap kedua itu distilasi dan elektrolisis. Variabel bebasnya merupakan perlakuan yang diinginkan seperti distilasi dan elektrolisis. Nah, untuk variabel tingkatnya pH dan TDS air yang telah didistilasi dan elektrolisis, dan variabel kontrol merupakan alat percobaan yang digunakan. Yang berikutnya yang uji CO2 atau uji karbon dioksida, variabel bebasnya merupakan perlakuan yang diberikan, dan variabel tingkatnya seperti yang dikatakan teman saya Jason tadi merupakan kadar CaCO3 dalam larutan yang digabungkan dengan air kapur. Nah, ini bisa kita lihat dengan adanya kekeluhan pada larutan CaO2 tersebut. Dan variabel kontrolnya adalah suhu dan lama pemanasan yang dilakukan pada uji CO2 tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh teman saya Jason. Baik, terima kasih Duncan. Sekarang saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari percobaan kami ini. Jadi pada tahap pertama, yakni tahap pengumpulan air hujan, dapat dilihat bahwa nilai derajat keasaman atau pH dari air hujan tersebut adalah 5,96, yang berarti bahwa air hujan tersebut bersifat asam. Hal ini disebabkan oleh asam-asam yang masih terkandung dalam air hujan tersebut, seperti asam sulfit, sulfat, asam nitrat, asam karbonat, dan lain sebagainya. Dan nilai TDS total dissolved solids adalah 67 parts per million. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat debu atau mikropartikel dalam air hujan tersebut. Nah, melanjut ke tahap kedua, di mana kami melakukan proses distilasi. Bisa dilihat bahwa pH-nya meningkat dari 5,96 menjadi 7,32. Hal ini menunjukkan bahwa proses distilasi mampu menyingkirkan segala ketidakmurnian dan asam-asam dalam air hujan tersebut. Dan pula TDS-nya juga berkurang dari 67 parts per million menjadi 22 parts per million, yang mana menunjukkan bahwa debu-debu dan mikropartikel dalam air hujan tidak ikut diangkut saat proses distilasi, sebab menyingkirkan mereka juga. Dan tahap kedua adalah lanjut di tahap kedua kita juga menambahkan soda kue. Seperti yang dikatakan Evan tadi, soda kue memiliki peran untuk meningkatkan pH-nya dan membuat semakin bersifat elektrolit, dan pH-nya meningkat menjadi 7,94 dan TDS-nya juga meningkat menjadi 228 parts per million. Hal ini dikarenakan zat soda kue atau natrium bikarbonat merupakan zat anorganik yang terdeteksi dalam TDS meter kami. Dan pada tahap ketiga, yaitu tahap setelah elektrolisis, dapat dilihat bahwa pH-nya meningkat dari 7,94 menjadi 8,39. Ini menunjukkan bahwa selama proses elektrolisis terhasil lebih banyak ion kohamin yang mengubah yang semakin membuat air hujannya bersifat basah, dan TDS-nya juga tetap konstan. Selama proses elektrolisis terdapat dua reaksi yang terjadi, yakni reduksi dan oksidasi. Pada percobaan kami hanya fokus pada proses reduksi, di mana air H2O direduksi dengan elektronnya menjadi gas hidrogen dan juga ion kohamin yang kita cari, yang membuat pH-nya semakin tinggi. Para hadirin bisa lihat bahwa di sini terdapat gelembung gas hidrogen yang terjadi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Pak. Baik, terima kasih atas pembahasan dari elektrolisis dan distilasinya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dari uji coba karbon dioksida yang telah kami lakukan. Dapat kita lihat di tabel sebelah kanan sini bahwa banyak endapan dapat dilihat secara kualitatif dan dibandingkan antara air hujan dan air akhir. Dapat dilihat di sebelah kiri juga bahwa air hujan yang setelah dialirkan gas karbon dioksida yang sudah menguap itu akan bersifat lebih keruh. Dapat dilihat di sebelah sini lebih keruh dibandingkan air hasil elektrolisis dan juga eksperimen kami yang tidak berubah sama sekali atau bersifat transparan seperti di sini. Nah, ini dikarenakan adanya endapan kalsium karbonat yang terjadi atas reaksi karbon dioksida ditambah air kapur atau CaO2 kali yang menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Tentu saja kalsium karbonat ini akan mengendap di dalam CaO2 kali kami, dan akhirnya dapat diamati secara kualitatif bahwa air dari CaO2 kali tersebut bersifat keruh dan mengindikasikan bahwa proses distilasi kami bersifat efektif menghilangkan seluruh zat-zat karbon dioksida yang kita tidak inginkan di dalam air hasil kami. Selanjutnya akan disebutkan oleh Anda. Terima kasih Evan dan Jason atas pembahasan dan penjelasannya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke kesimpulan. Secara singkat, kelompok kami berhasil menghasilkan air berminum alkali dari air hujan. Nah, proses ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap inti, yaitu distilasi dan elektrolisis. Yang tahap distilasi, kami berhasil menggunakan air dari zat-zat kimianya dan debu atau kotorannya yang kita dapat pastikan lagi dengan uji karbon dioksida dan
elektrolisis yang berhasil meningkatkan pH air hujan menjadi di atas 8 sesuai dengan definisi air alkali tersebut. Namun salah satu hal yang mungkin dapat dikembangkan bagi teman-teman yang ingin mendalami pembuatan air alkali dari proses distilasi dan elektrolisis ini adalah uji kelayakan minumnya, karena uji kelayakan minum ini baru kami tes masing-masing, jadi masih dapat mengandung sebuah unsur subjektif. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalaminya dan ingin mengecek apakah air hasil elektrolisisnya bisa layak diminum secara objektif, bisa dikirim ke laboratorium khusus pengecekan air minum, misalnya PAMJaya, dan sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari. Sekian dari kelompok RP kami, semoga prestasi RP ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kelompok presenter yang telah mempresentasikan hasil RP dengan sangat baik selama 19 menit 45 detik. Sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan penyangga wajib. Kepada para penyangga wajib dipersilakan menyampaikan sumbangannya. Jangan lupa sebutkan nama sebelum silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Daniel Vidi Bagara Sarsana, kelas 11 IPA 2. Dan pertama-tama juga terima kasih atas presentasi yang sangat baik dari kelompok presenter. Untuk pertanyaannya, dengan segala penjelasan yang telah diberikan, maka mengapa pada nyatanya belum ada perusahaan besar yang menggunakan air hujan yang diproses untuk diperjualbelikan? Udah, itu aja. Ada lagi? Kalau pertanyaannya boleh tambah. Oke, kami tambah. Nama saya David Ventura, kelas 11 IPA 2. Jadi pertanyaan saya itu mengenai kegunaan dari air hujan ini. Yang awalnya sudah diberi disclaimer di akhir bahwa kelayakan minum ini masih bersifat subjektif, betul? Dan belum bisa tentu saja digunakan, apalagi dipublish kepada banyak orang gitu. Nah, katakanlah jika eksperimen ini dilanjutkan, diperdalam, dan akhirnya terbukti bahwa layak diminum dan dapat digunakan di kalangan publik, apakah penggunaan air hujan ini secara besar-besaran untuk diminum akan mengakibatkan perubahan-perubahan ekologi? Karena di kondisi kita ini sekarang air yang bersih itu susah didapat dan memang banyak yang tidak menggunakan air hujan. Tapi apakah penggunaan air hujan itu bisa mengakibatkan kerusakan atau damage yang begitu berarti bagi alam? Terima kasih. Hanya dua saja ya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu mengenai subjektivitas dari penelitian kami. Tentu saja seperti yang tadi namanya siapa, sorry? Siapa? David Ventura ya? Tentu saja seperti yang David Ventura telah jelaskan sebelumnya, apabila kita memiliki lebih banyak waktu dan lebih banyak kesempatan untuk memperdalam penelitian ini, tentu saja kami akan memperdalam mengenai uji kelayakan dan juga objektivitas dari hasil air yang kami hasilkan tersebut. Nah, apa sih perubahan ekologinya? Nah, tentu saja perubahan ekologinya ada, tapi insignifikan. Mengapa? Karena sumber daya yang kita gunakan di dalam penelitian ini adalah listrik, di mana listrik tentu saja menggunakan pembakaran. Namun dari itu, pembakar bahan bakar fosil ya. Namun dari itu, listrik yang kami gunakan tidak terlalu signifikan. Kami hanya menggunakan 3,5 volt untuk menjalankan rangkaian elektrolisis tersebut. Dan selain dari itu, kami juga menggunakan kompor konduktor. Namun dari itu, hasil dari perubahan ini insignifikan. Apabila dilihat dari sisi ekologis lainnya, tentu saja manusia juga dan lingkungan memerlukan hujan untuk melanjutkan kehidupannya, yaitu di dalam siklus biokimia. Namun dari itu, hujan yang di sini diambil itu bersifat insignifikan juga, di mana tentu saja hujan-hujan di luar sana masih dapat mensuplai ekologi dan juga ekosistem dengan baik. Segitu dari kami. Kalau ada tambahan, Saya akan menjawabkan pertanyaan yang pertama dari siapa? Daniel. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, mengapa belum ada perusahaan besar yang menggunakan proses ini ya, distilasi dan elektrolisis? Apakah itu benar? Jadi sebenarnya
sudah ada beberapa perusahaan yang menghasilkan air alkali yang juga menggunakan proses elektrolisis untuk menghasilkan air ber-pH tinggi atau air alkali. Namun mereka juga melakukan proses ini dalam skala besar, dan itu juga menyebabkan harga dari air alkali ini cenderung lebih mahal daripada air biasa, air mineral biasa. Dapat dilihat seperti merek-merek Pristine yang memiliki pH 8+ gitu, harga satu botol dari air Pristine itu berkisaran antara 7.000 hingga 10.000, sedangkan air aqua biasa di bawah 4.000. Jadi untuk sementara air alkali tidak begitu dapat dibilang demand-nya tidak begitu tinggi dalam kalangan masyarakat. Jadi maka banyak perusahaan belum menggunakan proses ini. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang ingin menghasilkan air alkali. Oke, baik. Sedikit Saya sedikit menambahkan untuk yang Jason punya jawaban. Nah, untuk air alkali itu sendiri mungkin masih beberapa orang yang belum mengerti atau memahami kelebihan dari air tersebut. Saya jujur, saya salah satu orang tersebut. Beberapa tahun yang lalu saya anggap air alkali apa sih, lebih mahal dari air biasa 2 kali lipat gitu kan. Jadi saya mungkin masih ada banyak orang beranggapan seperti itu. Dan untuk menambahkan tadi, kenapa air hujan yang tidak banyak digunakan, nah, seperti yang Jason tadi bilang, mungkin dari faktor cost atau biaya juga lebih tinggi. Biasanya kan menggunakan air bersih langsung dielektrisis jadi air alkali. Nah, dengan menggunakan air hujan berarti kan mengambil resiko adanya partikel kotoran zat kimia yang terkandung dalam air hujan tersebut yang bisa saja masuk ke dalam alkali tersebut. Berarti harus menambah quality control dan proses distilasi itu sendiri yang dapat menyebabkan harga air alkali itu jika dijual semakin tinggi. Ya, saya izin menambahkan terakhir. Jadi sebagai tambahan saja, betul apa yang dikatakan oleh teman saya dan Jason, bahwa memang di luar sana sudah banyak produk-produk air alkali yang dihasilkan menggunakan metode elektrolisis ini. Itu lebih tepatnya dengan teknologi water ionizer atau water alkaline creator. Nah, ini sendiri juga kami berkesimpulan sebagai kelompok bahwa ini bisa digunakan sebagai potensi yang sungguh besar untuk membawa masyarakat tentunya untuk menyadarkan juga bahwa sesungguhnya air alkali ini dapat dibuat dengan sederhana seperti yang kami sudah paparkan sebelumnya menggunakan konsep distilasi sederhana dan juga elektrolisis. Dan ini juga dapat berpotensi juga meningkatkan edukasi mereka soal air alkali yang sesungguhnya memiliki banyak sekali manfaat. Sekian dari kami. Untuk para penyangga sudah terjawab semua ya. Maka dari itu karena waktunya juga sudah berjalan sampai menit, kita akan lanjutkan sesinya ke guru penguji. Silakan kepada guru penguji 1 untuk menyampaikan tanggapan. Oke, baik, terima kasih moderator. Selamat siang menjelang sore, Duncan, Jason, Evan. Pertama, profisiat ya, bahwa kalian sudah bisa menyelesaikan proses RP ini yang sudah kalian lakukan selama 1 semester. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang kecil. Terutama kalian harus menunggu sampai musim hujan dulu. Ya kan, waktu kalian mulai itu kan belum musim hujan. Baru November, Desember gitu tiba-tiba terus saja gitu. Udah gitu kalian harus menunggu 1 bulan untuk mengambil sampel tersebut kan. Prosesnya itu panjang, prosesnya mungkin berbelit-belit, tapi dari situ kalian pun juga belajar. Ada banyak hal yang bisa kalian pelajari. Jadi sekali lagi profisiat, kalian sudah dapat menempuh semua proses tersebut. Dan juga saya ingin mengapresiasi bahwa kalian ini topiknya ini sangat-sangat sustainable, istilahnya berkelanjutan. Sesuai dengan salah satu SDG dari UN, yaitu Clean Water and Sanitation, dan juga sesuai dengan salah satu UAT yang dicanangkan oleh para Yesuit 2 tahun yang lalu. Kira-kira UAT-nya apa tahu nggak? Nggak tahu? Universal Apostolic Preferences? Ada 4? Caring for our common home, merawat rumah kita bersama. Ya, jadi penelitian kalian ini semuanya dari awal sampai akhir ini memenuhi 2 rencana tersebut ya, 2 tujuan tersebut dari Sustainable Development Goals dan juga dari Universal Apostolic Preferences. Oke, sekarang saya mau tanya nih.
Ini ya yang bikin deg-degan ya. Baik, pertama saya ingin menelaah lebih lanjut tentang desain eksperimen kalian, desain penelitian kalian ya, tentang pengambilan sampel. Pengambilan sampelnya dilakukan di Kelapa Gading, betul kan? Rasionalisasinya apa kalian mengambil sampel tersebut di Kelapa Gading? Boleh langsung jawab. Dasar sebenarnya saya itu ya ditulis dikumpulkan di Kelapa Gading karena di tempat saya waktu itu banyak hujan, dan waktu saya hujan teman-teman saya ada yang belum bisa mengambilnya ataupun ada yang terkumpul sampelnya sangat kecil, dan saya berhasil mengumpulkan air yang cukup banyak, jadi tulisnya di Kelapa Gading. Jadi karena curah hujannya waktu itu kebetulan banyak aja gitu. Kalau misalnya waktu itu di Bogor yang hujan dulu gimana? Oh, saya di Oh iya. Baik, jadi saya sebagai orang Bogor ingin menjawab. Jadi di Bogor sendiri memang benar banyak air hujan. Namun kami ingin menunjukkan juga seperti yang dijelaskan pada latar belakang kami bahwa polusi yang diemisikan oleh kendaraan-kendaraan menyebabkan tingkat pH dari air hujan itu semakin menjadi rendah, semakin bersifat asam. Di kota Bogor yang bisa dibilang tidak begitu memiliki banyak kendaraan dan juga pohonnya juga banyak yang seperti Bogor itu, kita merasa bahwa air yang dikumpulkan di Bogor itu memiliki pH yang lebih tinggi dan sehingga tidak begitu signifikan dalam percobaan kami, jadi tidak layak digunakan. Izin menambahkan, jadi salah satu alasan lain dari penelitian kami itu mengambil di Kelapa Gading Jakarta Utara yaitu adalah bahwa ini sesuai dengan variabel yang kita ingin telah, yaitu DKI Jakarta sendiri. DKI Jakarta seperti yang sudah dipaparkan di latar belakang bahwa memang ini dikenal dengan kota macet, dan tentu kami rasa ini sebuah hal yang sangat relevan dengan subjek yaitu air hujan asam. Dan juga kami juga menelaah beberapa jurnal-jurnal dan beberapa data, dan kami menemukan bahwa salah satu tempat koleksi dan juga penelitian air hujan dari BMKG itu terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan ini menjadi salah satu alasan juga kenapa kami mengambil Jakarta sebagai variabel yang kami ingin telah lebih lanjut selain dari relevansi dengan hujan asam tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lalu ini kan penelitiannya bersifat progresif ya, bukan komparatif. Jadi kalian tidak membandingkan air hujan yang satu tempat dibandingkan dengan yang lain. Sementara kita tahu sendiri bahwa tingkat polusi di Jakarta pun juga berbeda-beda kan. Misalkan di Kelapa Gading pasti berbeda dari di Sudirman, karena di Sudirman itu trafiknya pasti lebih tinggi. Nah, rasionalisasinya kalian menggunakan progresif dan bukan komparatif itu apa? Padahal kalau komparatif kita bisa melihat gitu bahwa oh ternyata hasilnya itu kalau dari Kelapa Gading seperti ini, hasilnya kalau dari Sudirman seperti ini, hasilnya kalau dari katakanlah dari Jagakarsa seperti ini. Kemudian kalian bisa mendapatkan data yang lebih meaningful lagi dan bisa melakukan analisis yang lebih detail lagi. Nah, kenapa kalian memilih progresif satu tempat saja dan bukan membandingkan antara beberapa tempat? Baik, saya ingin menjawab ya, Sir. Untuk mengapa kami memilih pola atau desain penelitian progresif sendiri adalah karena kami ingin lebih dalam menelaah mengenai elektrolisis dan juga tahapan distilasi ini. Mengapa kami tidak melakukan komparasi? Karena apabila dilakukan komparasi tersebut, maka tujuan dari penelitian kami akan melenceng sehingga tidak sesuai dengan tujuan progresif kami, yaitu mengubah sebagian besar yaitu sampel air hujan dari DKI Jakarta sendiri menjadi air alkali yang menjadi tujuan dari penelitian kami. Mungkin segitu. Jadi kalau begitu, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan saya berikutnya. Kalau misalkan untuk mengantisipasi jika terjadinya polusi udara yang berlebihan, berarti pasti ada efeknya dong ya terhadap apa yang akan terhadap variabel tingkatnya gitu. Nah jadi kira-kira bagaimana nih caranya, misalkan apa yang harus kalian lakukan untuk memastikan bahwa airnya itu tetap layak minum kalaupun polusi udara di Jakarta secara overall itu meningkat? Baik, saya izinkan saya menjawab, Sir. Jadi memang kita tidak bisa memastikan bahwa tingkat polusi di sekitar Jakarta itu akan menurun atau meningkat.
Namun ada satu hal yang kami dapat lakukan untuk menguji apabila air hujan ini memang layak diminum atau enggak. Salah satunya seperti dari proses yang kami lakukan tadi, pengujian pH dan juga total solid sir. Selain itu, seperti yang Duncan ngomongkan tadi pada kesimpulan, ini kan memang percobaan kami condong hasilnya, condong subjektif. Jadi akan lebih baik apabila dikirim air hasilnya itu bisa dikirim ke laboratorium seperti Pak Minjaya untuk dilakukan pengujian secara lebih dalam, lebih mendalam, dan lebih objektif gitu Sir. Bisa menambahkan memang betul seperti kata teman saya Jason bahwa memang di Jakarta ini kita tidak bisa mengontrol polusi udara dan juga intensitasnya. Tapi satu hal yang kita bisa tahu pasti dan kita bisa yakinkan adalah bahwa konsep elektrolisis dan distilasi ini berhasil mengubah dan juga menguraikan seluruh partikel-partikel yang kita tidak inginkan dalam jumlah atau masa apapun untuk menjadi air yang lebih aman untuk diminum. Oleh karenanya yang akan dipengaruhi apabila intensitas polusi udara meningkat, tentu saja intensitas dan juga variabel bebas dari proses elektrolisis dan juga distilasi kami akan meningkat juga secara intensitas untuk mengubah air tersebut menjadi air yang lebih aman untuk diminum. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya masih punya berapa lama lagi? Masih ada waktu 2 menit. Oke, cukup lah ya buat satu pertanyaan lagi. Nah, air alkali. Air alkali ini kan dulu sempat hype banget. Mungkin sampai sekarang. Saya sendiri sih nggak percaya. Kalau misalnya mau air alkali, tambahin aja baking soda kan jadi alkali. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu mekanisme biologis yang namanya homeostasis, di mana mekanisme ini itu menjaga keseimbangan segala macam di dalam tubuh kita. Jadi efeknya kalau misalkan kita terlalu banyak minum air alkali, itu kan pasti akan mempengaruhi keseimbangan asam basa di dalam tubuh kan? Nah, kalau kebanyakan itu gimana dong jadinya? Apa yang akan terjadi? Dan mengingat apa yang bisa terjadi, apakah kalian sebagai peneliti ini masih mau mengadvokasi konsumsi air alkali? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Lisa mengenai air alkali ini. Memang kami setuju dengan Sir bahwa memang terdapat banyak sekali perdebatan atas manfaat air alkali ini. Namun dari itu di sini kami dapat melihat bahwa kami tidak meneliti secara langsung dan juga secara objektif mengenai data-data dan juga perkembangan dari air alkali ini. Jadi saya rasa untuk pertanyaan Serabi ini dapat kami jawab hanya sebatas subjektif karena kami tidak pernah lebih lanjut dan itu memang di luar dari kuasa penelitian ini, yaitu mengenai manfaat air alkali dan juga apakah air alkali itu benar memanfaatkan bagi tubuh dan sebagainya macamnya. Namun dari itu satu hal yang bisa kami tawarkan untuk solusi dari air alkali ini sendiri adalah bahwa air alkali tentunya bersifat basa untuk menetralkan homeostasis dari tubuh seperti yang Serabi sudah bilang. Nah, pada dasarnya enzim-enzim di dalam tubuh ini bersifat asam dan justru itu menjadi salah satu manfaat dari air alkali, yaitu untuk menetralkan asam basa di dalam tubuh termasuk enzim-enzimnya. Oleh karenanya memang pada suatu saat tentu saja tubuh akan menghasilkan enzim-enzim yang bersifat asam tersebut apabila kita meminum air alkali yang bersifat basa, sehingga tubuh selalu saja akan tubuh sendiri itu kita sudah bersyukur diberikan Tuhan untuk konsep homeostasis sendiri, karena pada dasarnya apabila kita mengkonsumsi lebih banyak basa, tentu saja tubuh akan berusaha sedemikian sehingga akan mencapai homeostasis tersebut, sehingga tubuh akan mencapai keseimbangan yang lebih teratur. Saya sih tambahkan. Jadi selain dari kita bergantung pada tubuh kita sendiri, itu kita juga bisa mengambil peran untuk menjaga homeostasis dalam tubuh kita semua. Itu dengan cara menjaga pola makanan. Memang itu menurut secara statistik memang terjadinya tubuh mengalami derajat asam yang terlalu tinggi itu jarang ya. Jadi itu lebih terjadi seperti asam lambung yang lebih sering terjadi dibandingkan tubuh mengalami derajat basa yang terlalu tinggi. Jadi itu salah satu hal yang kita dapat lakukan, itu menjaga pola makan kita dengan memakan kayak makanan-makanan yang bersifat asam seperti buah-buahan yang memiliki sitrus, dan juga kita harus menjaganya
menjaga keseimbangan itu sir. Makanya itu ada obat-obat seperti magnesium hidroksida dan promat yang berfungsi untuk menjaga keasaman dalam lambung kita sir. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya udah habis sepertinya ya. Jadi saya Masih ada 2 menit sisa motong dari yang sebelumnya buat yang gak wajib kan ada sisa 4 menit. Oh gitu. Ya, Masih mau saya tanyain? Boleh. Benar. Oke, satu lagi kalau gitu ya. Kalian salah satu variabel ininya terikatnya adalah kelayakan minum. Gitu. Dan cara kalian menguji itu adalah dengan meminum air tersebut. Protokol keamanannya gimana? Kalau misalnya terjadi apa-apa, antisipasinya gimana? Dan bagaimana hasil minum kalian itu bisa mendukung atau menyanggah temuan kalian secara kuantitatif? Ini yang kami. Baik, Sarafi akan saya jawab untuk kira-kira data yang bisa menyanggah. Misalnya kalau misalnya air elektrolysis ini gagal, ya tentunya kita akan mengeksamin lagi kembali kondisi tubuh kami, misalnya apakah ada keanehan atau tidak enak badan dan lain-lain. Nah tentunya kita tidak bisa lama-lama banget, jadi kita mengamati kondisi tubuh kami setelah 2 atau 3 hari untuk mengecek sebenarnya dampak dari air basah ini ada nggak sih, ada efek samping atau enggak sih. Dan dari ketiga kami yang telah minumnya belum ada efek samping yang dapat kita temukan. Nah untuk kalau misalnya benar gagal dan kita terkena efek samping tersebut, kami sudah berencana ke rumah sakit dan mengetes tubuh kami jika ada sesuatu yang menyebabkan. Saya menambahkan lagi, selain dari itu kami juga sesungguhnya memiliki suatu data yang faktual, yaitu sifat-sifat dari air sendiri. Seperti yang kita semua ketahui, air itu memiliki 2 sifat, yaitu dari aroma dan juga dari warna. Warna sendiri seperti yang kita ketahui tidak berwarna, dan juga aroma tidak beraroma, itu saja. Nah, kami juga mengaplikasikan secara kualitatif fakta-fakta tersebut kepada air hujan kami, yang pada akhirnya memang sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan airnya, tidak ada aroma dan tidak ada rasa apabila dicicipi. Selain dari itu, kami juga secara kuantitatif melihat TDS, dan kami juga melihat data bahwa memang air minum pada dasarnya itu memiliki TDS maksimal yaitu 500 ppm, dan apabila TDS itu sudah lebih dari 500 maka sudah tidak aman diminum. Dan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, hasil dari pembahasan kami itu pada akhirnya menghasilkan air yaitu sekitar 200 ppm sehingga aman untuk diminum. Dan disitulah parameter kelayakan air minum sesungguhnya. Jadi so far belum ada dampak negatif ya? Nggak dibilang nggak ada ya? Belum ya? Semoga nggak ada ya. Oke, terima kasih Jason, Evan, dan Duncan. Berikutnya saya akan kembali ke moderator atau langsung ke Pak? Langsung ke Maria aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Abi dan moderator ya yang sudah memberikan waktu untuk saya. Yang pertama saya kira lebih siap juga ya kalian sudah melalui proses yang sangat panjang. Kalian sudah berjeripaya untuk menghasilkan sebuah jurnal, sebuah karya yang saya kira ini orisinil gitu ya, orisinil. Ada beberapa hal yang nanti mungkin saya perlu konfirmasi ulang, termasuk tujuan penelitian kalian sebenarnya. Ya, saya ingin tahu juga tujuan penelitian kalian itu apa sih sebenarnya? Apa yang ingin kalian capai dari penelitian kami ini apa sih? Saya jawab, Pak Ari, sebenarnya untuk tujuan penelitian kami itu sebenarnya pertama-tama ingin mengecek dulu air hujan di DKI Jakarta itu sebenarnya asam atau tidak. Yang seperti kalau dari data yang kita temukan sebenarnya kan air hujannya hujan asam. Nah kita ingin ngecek lagi, makanya kita ada tahap pengecekan pH dan IGS-nya tersebut. Lalu dari air hujan tersebut kita ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu air alkali yang kami rasa bisa bermanfaat untuk kita. Jadi sebenarnya tujuannya menghasilkan air alkali gitu. Ya. Tujuan utamanya sampai pada menghasilkan air alkali, dan kalian merasa berhasil menghasilkan air alkali. Merasa berhasil. Kenapa? Karena kalau dari definisi air alkalinya sendiri itu kan air alkalinya kayaknya di atas 8, dan dari
metode referensi kami udah berhasil meningkatkan pH-nya menjadi di atas 8, dan kalau dari parameter lainnya misalnya TDS dan uji CO2, airnya bisa dikatakan aman dan setelah kita sendiri yang minum belum ada efek samping. Itu yang membuat kami bisa bilang berhasil. Oke, terima kasih kalian sudah berani di kelinci percobaan. Gitu ya. Saya kira just peneliti harus begitu, coba dulu baru yang lain dicoba dulu ya. Saya kira ini sebuah keberanian yang luar biasa. Saya akan masuk ke bagian yang lain. Abstrak. Saya akan judul, sebenarnya saya juga agak ragu sih dengan judul itu. Karena di situ ada kata pembuatan air alkali. Ada sesuatu yang janggal, saya kira ya. Janggal nggak buat kamu? Pembuatan air alkali. Kenapa tidak menggunakan kata pengolahan? Kalian mengolah atau membuat? Saya jadi menjawab. Karena pada dasarnya pengolahan itu sendiri kan apabila kita mengolah sesuatu, tentu saja apabila kita kaitkan dengan penelitian ini, justru yang diolahnya adalah air hujannya. Jadi pada akhirnya ya kami menghilangkan tujuan kami yaitu pembuatan. Jadi pada dasarnya kami menggunakan kata pembuatan ini untuk mendeskripsikan bahwa memang dari air hujan berhasil nih kami buat menjadi air alkali. Seperti itu, Pak. Ya Pak. Jadi memang betul bahwa diolah dari air hujan asamnya, namun kami juga harus tetap mendeskripsikan bahwa kami sesungguhnya tujuan kami itu apa sih Pak? Gitu, Pak. Oke, silakan nanti dilakukan kembali ini ya. Ini permenungan kelompok kalian. Kemudian di abstrak dulu. Kalian kalimat yang ketiga itu menggunakan subjek makalah ini mengkaji dan seterusnya. Satu. Kemudian yang kedua, kalimat yang kelima, studi ini mengevaluasi dua parameter kualitatif. Yang kedua itu ya, kalau kalian lihat di abstrak ya, ada makalah, ada studi, kemudian kalimat yang ke-6 itu juga ada subjek yang lain. Peneliti juga memastikan keamanan dengan meminum air tersebut. Gitu kan? Jadi ada beragam peran yang memang kalian lakukan gitu kan. Kalian sebagai penulis iya, sebagai peneliti iya, sebagai presenter iya, sebagai editor iya. Banyak peran kalian di situ untuk menghasilkan sebuah karya jurnal ini kan. Kalian tidak bisa hanya berperan sebagai editor gitu. Tapi kalian punya peran yang beragam. Tetapi hasil yang kalian dapatkan ini adalah sebuah jurnal. Nah, ada beberapa yang kemudian kalian sebenarnya harus konsisten. Kalian akan menyebut itu kalian dengan peneliti, penulis dan sebagainya, gitu ya. Silakan nanti kalian bongkar lagi. Kalian lihat di mana di abstrak gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam jurnal kalau tidak salah kalimat yang digunakan adalah kalimat pasif ya, pasif. Jadi tidak perlu banyak menggunakan subjek peneliti, saya, kami dan sebagainya, itu tidak perlu. Itu yang pertama yang nanti perlu kalian cermati. Kemudian yang kedua, ini rujukan ini juga masih double di halaman 2 sama ya. Kalian menulis rujukan itu menurut Arditya 2020 dan seterusnya. Kemudian di kalimat terakhir juga disebutkan Arditya lagi. Itu ya. Coba kalian lihat di bagian menuliskan itu tidak perlu double seperti itu. Saya kira satu dicatat sebagai body note, saya kira cukup satu di awal atau di akhir. Silakan nanti diperbaiki. Kemudian bahasa yang kalian gunakan juga indah sebagai sebuah bahasa sastra ya. Atau bahasa berita, maka kalian mencantumkan di situ di halaman 4 ya. Di halaman 4, saya tidak punya sumur pompa. Jadi kalau minum harus tunggu hujan turun, ucap Hasan. Nah, itu khas berita. Jadi saya kira sebagai sebuah penelitian tidak perlu hal-hal seperti itu tidak perlu dicantumkan. Karena kalian harus to the point bahwa kalau orang ya betul sih bahwa ada kalangan tertentu yang memang hujan itu sangat penting untuk diminum. Tapi coba kalian mengambil sisi yang lebih ilmiah, gitu ya, lebih ilmiah. Itu saya kira yang perlu kalian garis bawahi. Kemudian ada yang lain lagi.
link 8 ya, halaman 8 alat dan bahan. Alat dan bahan seminimal mungkin dalam jurnal meminimalkan penomoran dan juga balet ya. Balet itu apa seperti itu, baskom dan seterusnya. Coba kalian buat bagaimana kemudian hal seperti itu menjadi sebuah paragraf. Jadi dideskripsikan bahwa ketika dalam sebuah penelitian alat apa yang dibutuhkan, ini masuk apa, sehingga tidak begitu banyak penomoran, atau balleting, penggunaan balet. Kemudian satu lagi, wah ini luar biasa ini kalian, luar biasa. Daftar pustaka kalian itu 5 halaman sendiri. Jos ini saya baru hari ini loh, sampai 4 hari ini ternyata daftar buku yang kalian baca itu banyak sekali gitu, banyak sekali. Ya. Yang pasti berapapun yang daftar pustaka yang kalian gunakan, pastikan itu ada diisi. Karena kan saya melihat diisi itu dari 5 halaman yang kalian tuliskan, saya hanya mendapati kalau tidak sekitar 7 yang kalian petik di daftar pustaka, dan yang lain larinya kemana? Gitu ya, pastikan itu ya. Jadi ya kalau membuat banyak daftar pustaka itu gampang, tapi kalau memang tidak kalian gunakan ya tidak usah diambil. Ngapain repot-repot? Bukan banyaknya ya, tapi kualitasnya. Kualitas buku yang kalian baca, kualitas jurnal yang kalian baca itu penting ya. Maka silakan kalau memang itu kalian ambil, gunakan sebagai rujukan, silahkan tetap dicantumkan di dalam landasan teori. Karena saya melihat dari 5 halaman itu kalau tidak salah hanya sekitar 8 saya hitung 8 yang memang kalian gunakan di dalam penelitian kalian. Itu kemudian mengingatkan waktu Bapak Ustaz. 1 menit, oke. Saya butuh 5 menit lagi gimana? Oke, terus saya itu mau tanya ini, ya ada tabel 1 dan ada tabel 2. Pertanyaan 1, kalau judul tabel itu di bawah atau di atas ya? Menulisnya ada perbedaan antara menulis judul tabel dengan judul gambar dengan judul grafik? Karena setahu saya kalau judul tabel itu ada di atas. Tabel 1 judulnya. Kalau gambar itu gambar dulu baru gambar 1 apa? Setahu saya, tapi kamu cek dulu karena yang membuat kamu, kalau saya belum tentu benar. Jadi jangan juga dipercaya saya. Ini salah gitu ya. Pastikan dulu ya. Pastikan dulu di pedoman betul tidak seperti yang dikatakan Pak Ari bahwa yang namanya tabel itu berarti judulnya di atas. Kemudian kalau itu gambar seharusnya nomor dan judulnya itu di bawah, termasuk grafik. Nah, dilihat lagi ya nanti ya, dipastikan ya. Kemudian sudah habis. Oh iya sudah, oke. Kalau begitu saya kira terima kasih ya. Kalian sudah menghasilkan sebuah karya yang saya kira luar biasa. Dibaca lagi, kemudian kalau ada sesuatu yang janggal dari bahasa kalian, coba dipastikan diperbaiki. Pokoknya dibaca berulang-ulang sampai kemudian nanti baik dan Pak Abi kalau mau menyusun kumpulan jurnal tidak begitu banyak memperbaiki. Oke ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua dan sukses. Baik, terima kasih untuk para guru uji yang telah menanggapi RPM mereka dengan sangat baik, dan juga para presenter yang telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan maupun kritik saran dari para guru uji. Sekarang sesi akan berlanjut ke pertanyaan dari para audiens. Apakah dari para audiens ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti itu saja untuk hari ini. Ya, saya ingin bikin komentar untuk mendiskusikan dengan Pak Adi, Pak. Ya, terima kasih untuk tadi yang judul tabelnya kami barusan saja teks Pak itu ditulis di bawah tabelnya. Oh ya, dan yang satu lagi untuk yang tulisan subjek ya Pak, yang peneliti. Nah itu sebenarnya kami juga setuju dengan Bapak. Itu awalnya kami menggunakan
kalimat pasif, tapi itu kami ubah jadi peneliti, melakukan dan lain-lain itu dari menggunakan saran dari guru bimbing kami. Ya, silakan. Kasih banyak gitu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, orang tua dan teman-teman sekalian, maka dengan demikian berakhirlah sesi presentasi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Guru, para orang tua, teman-teman, dan juga presenter yang telah hadir di sini pada sesi ini. Sekian saja dari kami berdua dan juga ya terima kasih.